Suami saya menampar saya di depan peti jenazah ayahnya sendiri. Demi seorang adik ipar yang menuntut warisan 2 miliar. Mereka pikir saya hanya menantu tak berdaya yang menumpang di rumah ini. Malam itu juga, saya cabut tanda tangan saya dari satu surat. Dan dalam 3 hari, rumah megah tempat mereka berdiri sekarang bukan lagi milik mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah tentang kesabaran, harga diri, dan keadilan yang datang pada waktunya. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, tekan tombol berlangganan. Mari kita mulai. Nama saya Anindya, usia saya 36 tahun. Saya bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun saya menjadi menantu di keluarga Wirastama. 12 tahun saya pikir kesabaran adalah bentuk cinta. Saya keliru. Suami saya bernama Reza. Anak bungsu, anak kesayangan. Lelaki yang dulu berjanji akan berdiri di depan saya bila badai datang. Janji itu ternyata serapuh kertas. Ibu mertua saya, Bu Sundari, 62 tahun. Perempuan yang senyumnya manis di depan tamu. Namun matanya selalu menghitung. Menghitung apa yang bisa diambil dari saya. Lalu ada Kirana, adik ipar saya. Adik perempuan Reza, 29 tahun. Cantik, manja, dan tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Hidupnya dibiayai oleh gengsi keluarga. Dan gengsi keluarga itu selama bertahun-tahun dibiayai oleh dompet saya. Rumah tempat kami tinggal berdiri di kawasan Pondok Indah. Rumah 2 lantai dengan pagar tinggi dan taman di depan. Tetangga memanggilnya rumah keluarga Wirastama. Mereka tidak tahu satu hal kecil. Sertifikat rumah itu atas nama saya, Anindya Kusumawardani. Itu cerita untuk nanti. Mari saya mulai dari awal. Saya menikah dengan Reza 12 tahun lalu. Saat itu, keluarga Wirastama sedang jatuh. Bapak mertua saya, Pak Hendra, baru saja bangkrut. Usaha kontraktornya gulung tikar, utang menumpuk. Rumah lama mereka di Bekasi disita bank. Saya masih ingat malam itu. Reza datang ke apartemen saya dengan mata merah. Ia bilang keluarganya akan kehilangan tempat tinggal. Saya, yang saat itu sudah punya karir mapan dan tabungan sendiri, mengambil keputusan yang mengubah hidup saya. Saya jual apartemen saya. Saya cairkan deposito saya. Saya tambah dengan pinjaman bank atas nama saya sendiri. Lalu saya beli rumah di Pondok Indah itu. Rumah yang cukup besar untuk menampung saya, Reza, dan kedua orang tuanya. Saya melakukannya karena cinta. Karena saya pikir keluarga adalah tempat kita saling menyelamatkan. Sertifikat rumah itu atas nama saya karena memang saya yang membayar. Tapi saya tidak pernah membanggakannya. Saya tidak pernah berkata, "Ini rumah saya." Saya selalu berkata, "Ini rumah kita." Kesalahan terbesar saya adalah berpikir mereka memandangnya sama. Tahun-tahun berlalu. Karir saya naik, gaji saya naik, dan seiring itu, tuntutan keluarga Wirastama juga naik. Awalnya kecil. Bu Sundari minta uang untuk arisan, 500.000. Saya beri. Lalu, Kirana minta uang untuk kuliah, katanya. 3 juta, saya beri. Kuliah itu tidak pernah selesai. Uangnya entah kemana. Lalu, Pak Hendra sakit-sakitan. Biaya rumah sakit, obat, perawat. Semuanya saya tanggung. Saya tidak pernah mengeluh. Ia bapak mertua saya, sudah selayaknya. Reza, suami saya bekerja, ya. Tapi gajinya selalu habis entah kemana. Untuk hobi, untuk teman, untuk gengsi, tagihan rumah, listrik, makan, sekolah anak kami. Semua jatuh ke pundak saya. Oh ya, kami punya satu anak. Namanya Bima. Sekarang 10 tahun. Satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Selama 12 tahun. Saya menjadi tulang punggung yang tak terlihat. Saya membiayai keluarga yang menganggap saya pelayan. Saya menelan setiap hinaan halus dengan senyum. Bu Sundari sering berkata di depan tamu, "Anindya ini beruntung sekali bisa masuk keluarga kami." Padahal kebenarannya terbalik. Merekalah yang beruntung ada saya. Kirana memanggil saya Mbak
dengan nada yang selalu meremehkan. Seolah saya pembantu yang kebetulan punya gelar manajer. Saya bertahan. Karena Bima, karena saya ingin anak saya tumbuh dengan ayah dan kakek nenek. Karena saya percaya suatu hari kesabaran saya akan dihargai. Saya benar-benar bodoh. Fact pertama yang membuat saya mulai ragu adalah 3 tahun lalu. Saat itu, Kirana hamil di luar nikah. Lelaki yang menghamilinya kabur. Keluarga Wirastama panik. Bukan karena malu, tapi karena takut kehilangan muka di depan tetangga. Dan siapa yang dipaksa membersihkan kekacauan itu? Saya. Saya yang membayar biaya persalinan Kirana. Saya yang mengurus surat-surat anak itu. Saya yang menanggung semuanya. Sementara Kirana mengeluh karena saya tidak membelikannya kamar bayi yang cukup mewah. Saat itu Reza berkata kepada saya, "Sudahlah, dia adikku, kita harus bantu." Kata kita, padahal yang membantu hanya saya. Anak Kirana lahir. Namanya Sasa, gadis kecil yang manis, yang tidak bersalah apapun. Saya menyayangi Sasa seperti anak saya sendiri. Itu satu-satunya hal baik yang lahir dari kekacauan keluarga ini. Tapi luka itu mulai menumpuk, diam-diam. Seperti air yang menetes ke dalam ember retak. Saya mulai mencatat, bukan untuk balas dendam. Saat itu belum. Saya hanya seorang manajer keuangan yang terbiasa mencatat. Setiap transfer, setiap pengeluaran untuk keluarga ini, saya simpan semua bukti. Rekening koran, kwitansi, bukti transfer. Sebuah kebiasaan profesional yang kelak akan menjadi senjata saya. Lalu, 6 bulan lalu, Pak Hendra meninggal dunia. Dan saat itulah, topeng keluarga Wirastama benar-benar terlepas. Pemakaman Pak Hendra berlangsung sederhana. Saya yang mengurus semuanya. Tenda, catering, tahlilan 7 hari. Reza hanya duduk menerima tamu. Bu Sundari menangis dramatis di depan pelayat. Kirana sibuk memilih kerudung hitam yang paling bagus untuk foto. Saya tidak menghakimi cara orang berduka, tapi saya melihat sesuatu malam itu yang membuat perut saya dingin. Saat pelayat sudah pulang, saya tak sengaja mendengar percakapan dari ruang tengah. Suara Bu Sundari, suara Kirana, dan suara Reza. Mereka sedang membicarakan harta. Bu Sundari berkata, "Sekarang Bapak sudah tidak ada. Rumah ini harus kita amankan. Jangan sampai jatuh ke tangan orang luar." Orang luar, itu saya. Setelah 12 tahun, setelah semua yang saya beri, saya masih orang luar. Kirana menyahut, "Iya. Bu, aku juga butuh modal." Sasa makin besar. "Aku mau buka usaha. Mbak Anindya kan punya banyak. Masa untuk keluarga sendiri pelit?" Lalu suara Reza, suara suami saya, yang saya tunggu untuk membela saya. Ia berkata, "Nanti aku bicara sama Anindya. Dia pasti nurut." Dia selalu nurut. Dia selalu nurut. 3 kata itu menancap seperti pisau. Suami saya tidak melihat saya sebagai istri. Ia melihat saya sebagai mesin yang selalu menurut. Saya berdiri di lorong gelap itu. Tangan saya gemetar. Tapi kepala saya, anehnya, mulai jernih. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, kabut cinta yang menutupi mata saya mulai menipis. Saya tidak tidur malam itu. Saya membuka laptop saya. Saya buka folder lama. Folder berisi semua catatan keuangan saya selama 12 tahun. Dan saya buka satu dokumen yang selama ini saya lupakan keberadaannya. Sertifikat rumah atas nama Anindya Kusumawardhani. Saya menatap nama saya sendiri di layar. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak melihatnya sebagai beban. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang lain. Tapi saya belum melakukan apa-apa. Saya masih berharap. Mungkin saya salah dengar. Mungkin Reza akan berubah. Mungkin keluarga ini masih punya hati. Harapan itu hancur seminggu kemudian. Pagi itu, di meja makan, Bu Sundari memulai serangannya. Ia meletakkan secangkir teh dengan keras, lalu berkata, "Anindya, kita perlu bicara serius soal rumah ini." Saya tetap tenang. "Ada apa?" "Bu," Bu Sundari berkata, "rumah ini kan peninggalan keluarga Wirastama. Sekarang Bapak sudah tiada. Sudah sepantasnya sertifikatnya dibalik nama ke Reza sebagai anak laki-laki. Biar jelas, biar rapi."
Saya menahan napas. Mereka pikir saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Saya menjawab pelan, "Bu, sertifikat rumah ini atas nama saya, karena memang saya yang membelinya. 12 tahun lalu." Suasana langsung berubah. Wajah Bu Sundari mengeras. Kirana yang sedang menyuapi Sasa langsung menoleh dengan tatapan tajam. Kirana berkata, "Maksud Mbak apa? Rumah ini punya keluarga kami. Mbak cuma numpang nama doang." "Numpang Mama." Saya hampir tertawa. Tapi saya menahannya. Saya menoleh ke Reza. Saya menunggu suami saya berkata sesuatu. Apapun. Membela saya. Mengakui kebenaran. Mengatakan, Anindya yang membeli rumah ini. Kita berhutang budi padanya. Tapi Reza menunduk. Mengaduk kopinya. "Diameter." Diamnya Reza saat itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Sejak hari itu, hidup di rumah itu berubah menjadi neraka kecil yang dirancang untuk mengusir saya. Bu Sundari mulai memperlakukan saya seperti tamu yang tak diundang. Ia mengunci dapur dan berkata, bahan makanan sedang menipis. Padahal saya yang membayar belanja bulanan. Ia memindahkan barang-barang saya dari kamar utama ke kamar belakang yang sempit. Dengan alasan, kamar utama akan dipakai untuk Kirana dan Sasa. Saya pindah tanpa protes. Saya hanya mengamati, mencatat, menunggu. Tapi tekanan terus meningkat dengan cara yang semakin keji. Suatu hari, saya pulang dan mendapati semua dokumen kerja saya yang tersimpan di lemari kamar berserakan di lantai. Berantakan, seolah ada yang sengaja mengobrak-abriknya. Beberapa berkas penting hilang. Saya tahu siapa pelakunya. Mereka mencari sertifikat rumah, berharap bisa memusnahkannya. Untungnya, sertifikat asli sudah lama saya simpan di safe deposit box bank. Yang ada di rumah hanya saliman. Tapi tindakan itu menunjukkan satu hal. Mereka sudah berani melanggar batas. Mereka rela mencuri demi merebut apa yang bukan hak mereka. Saya tidak marah-marah. Saya hanya merapikan kembali dokumen saya. Lalu, malam itu, saya memasang kunci tambahan di lemari saya. Dan saya mulai memikirkan langkah yang lebih serius. Mereka juga mulai mengisolasi saya dari Bima. Bu Sundari sering melarang Bima bermain dengan saya. Dengan dalih, saya terlalu sibuk bekerja. Ia mencoba meracuni pikiran anak saya, berkata bahwa ibunya lebih mencintai pekerjaan daripada keluarga. Tapi Bima, anak saya yang cerdas, tahu kebenarannya. Ia tetap memeluk saya setiap malam dan berbisik, "Bima sayang Bunda." Ikatan antara saya dan Bima adalah satu hal yang tidak pernah bisa mereka rusak. Sekuat apapun mereka mencoba. Lalu serangan kedua datang. Lebih kasar. Suatu sore, saya pulang kerja dan mendapati seorang lelaki asing sedang mengukur ruang tamu dengan meteran. Di sampingnya berdiri Kirana. Tersenyum penuh kemenangan. Saya bertanya, "Ini siapa?" Kirana menjawab santai, "Oh, ini arsitek. Aku mau renovasi rumah. Ruang tamu ini mau aku jadikan kafe kecil. Modal usaha dari warisan Bapak." Renovasi, kafe, modal usaha di rumah yang sertifikatnya atas nama saya, tanpa bertanya kepada saya sedetik pun. Dan ternyata itu baru permulaan. Beberapa hari sebelumnya, Kirana sudah mengajukan tuntutan langsung kepada saya. Ia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk, duduk di tepi ranjang, lalu berkata dengan nada manja yang dibuat-buat, "Mbak, aku butuh modal 500 juta buat buka usaha. Mbak kan kaya. Transfer ya, anggap aja bantu adik. 500 juta. Disebut seentang meminta uang jajan. Saya menjawab pelan, "Kirana, saya tidak punya uang sebanyak itu untuk diberikan begitu saja." Wajah Kirana langsung berubah masam. Ia berdiri, lalu berkata sinis, "Halah, sok miskin. Padahal gaji Mbak puluhan juta. Pelit banget jadi orang. Pantas aja keluarga ini nggak pernah benar-benar nganggep Mbak." Lalu, ia keluar, membanting pintu kamar saya. Saya duduk diam, bukan karena uangnya, tapi karena saya akhirnya benar-benar paham. Bagi mereka, saya bukan manusia. Saya hanya sumber uang yang harus terus mengalir. Dan ketika aliran itu berhenti, saya tidak lagi punya nilai di mata mereka. Insiden dengan arsitek itu terjadi tak lama setelah penolakan saya soal modal usaha. Ini adalah cara Kirana menunjukkan bahwa ia tidak menerima jawaban tidak dari saya. Saya menahan amarah.
Saya berkata pada arsitek itu dengan tenang, "Maaf, Pakistan. Pekerjaan ini ditunda dulu. Ada hal yang harus dibereskan." Kirana langsung naik pitam. Mbak jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami." "Mbak siapa?" Saya menatapnya. "Lama." Lalu saya menjawab, "Saya pemilik rumah ini." Kirana tertawa mengejek. Lalu ia berteriak memanggil ibunya. Bu Sundari datang dengan wajah garang. Dan saat itulah tangannya terangkat. Plak. Bu Sundari menampar pipi saya di depan arsitek asing itu. Di rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. "Berani-beraninya kamu mengaku pemilik rumah ini," teriaknya. "Dasar menantu durhaka. Tidak tahu diri, kamu pikir karena punya uang, kamu bisa mengatur keluarga ini." Pipi saya panas, tapi hati saya anehnya dingin. Sangat dingin. Saya tidak membalas. Saya hanya menatap mata Bu Sundari dalam-dalam. Lalu saya berbalik dan masuk ke kamar. Saya mengunci pintu, dan di balik pintu itu, saya tidak menangis. Saya membuka laptop saya. Malam itu, saya menelpon satu orang, Pak Wibowo, notaris langganan perusahaan saya. Orang yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Saya bertanya satu hal sederhana. Apakah sertifikat atas nama saya masih sah secara hukum, meski selama ini saya tinggal bersama keluarga suami? Jawabannya membuat saya bisa bernapas lega untuk pertama kalinya. Sertifikat itu 100% hak milik saya. Tidak ada satupun anggota keluarga Wirastama yang punya klaim hukum atasnya. Bahkan Reza sekalipun. Karena rumah itu saya beli sebelum ada percampuran harta yang tercatat. Saya menutup telepon. Saya menatap langit-langit kamar. Dan saya mulai menyusun rencana. Tapi saya belum bertindak. Saya ingin melihat seberapa jauh mereka berani. Saya ingin mereka menggali lubang mereka sendiri sedalam mungkin. Mereka tidak mengecewakan saya. Minggu berikutnya, tekanan meningkat. Reza akhirnya bicara. Tapi bukan untuk membela saya. Suatu malam, ia masuk ke kamar belakang tempat saya tidur sekarang. Ia duduk di tepi ranjang dengan wajah memohon yang dibuat-buat. "Anindya," katanya, "aku mohon. Demi keutuhan keluarga, balik nama saja sertifikat itu ke aku. Ibu sudah tua, dia butuh ketenangan. Kirana butuh modal. Kamu kan istri yang baik, kamu pasti mau berkorban sedikit lagi, kan?" Berkorban sedikit lagi. Setelah 12 tahun, setelah satu rumah, satu apartemen, semua tabungan, semua karir yang saya bagi, saya menatap suami saya, lelaki yang dulu saya cintai, dan saya bertanya pelan, "Reza, kalau saya menolak, apa yang akan terjadi?" Wajahnya berubah. Topeng memohon itu lepas. Ia berkata dingin, "Kalau kamu menolak, jangan salahkan aku kalau keluarga ini tidak lagi menganggapmu ada. Itu ancaman." Dari mulut suami saya sendiri, saya tersenyum. Senyum yang membuat Reza bingung. "Baiklah," kata saya. "Beri saya waktu. Saya akan memikirkannya." Reza pergi dengan wajah puas. Ia pikir, ia menang. Ia pikir saya akan menurut seperti biasa. Ia tidak tahu. Malam itu, saya tidak sedang memikirkan apakah akan menyerahkan rumah. Saya sedang memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mengambil kembali hidup saya sepenuhnya. Keesokan paginya, sebuah peristiwa kecil menjadi pemicu terakhir. Saya sedang menyiapkan sarapan untuk Bima sebelum sekolah. Bima, anak saya, anak satu-satunya. Ia datang ke dapur dengan mata sembab. Ia berkata, "Bunda, tadi malam nenek bilang, aku dan Bunda akan diusir dari rumah ini. Apa itu benar?" Hati saya hancur, bukan untuk diri saya, tapi untuk anak saya yang masih 10 tahun, yang harus mendengar ancaman seperti itu dari neneknya sendiri. Saya berlutut. Saya peluk Bima. Saya berkata pelan, "Tidak. Sayang, tidak ada yang akan mengusir kita. Karena rumah ini milik Bunda. Dan Bunda tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu." Saat itulah, di dapur itu, dengan anak saya dalam pelukan, keraguan terakhir saya lenyap. Tidak ada lagi cinta yang perlu saya selamatkan. Tidak ada lagi keluarga yang perlu saya pertahankan. Yang ada hanya saya dan Bima. Dan saya akan melindungi anak saya dengan segala cara. Tapi sebelum saya bertindak,
Mereka melancarkan 2 serangan lagi. 2 serangan yang justru memperkuat tekad saya. Serangan pertama terjadi di sekolah Bima. Suatu siang, saya mendapat telepon dari wali kelas. Katanya, ada masalah dengan pembayaran uang sekolah Bima. Saya bingung, karena saya selalu membayar tepat waktu. Setelah saya selidiki, ternyata Bu Sundari diam-diam menelpon pihak sekolah. Ia mengaku sebagai nenek Bima dan meminta agar tagihan sekolah dialihkan. Katanya keluarga sedang kesulitan keuangan. Tujuannya jelas, mempermalukan saya, membuat saya terlihat tidak mampu membiayai anak saya sendiri. Di sekolah tempat Bima belajar. Saya datang ke sekolah hari itu juga. Saya tunjukkan bukti pembayaran. Saya jelaskan situasinya kepada wali kelas. Untungnya, pihak sekolah memahami. Tapi luka itu menancap. Mereka tidak hanya menyerang saya. Mereka mulai menyeret anak saya yang tidak bersalah. Malam itu, saya menatap Bima yang tidur pulas. Dan saya berjanji dalam hati, tidak ada lagi. Tidak akan saya biarkan mereka menyentuh anak saya. Serangan kedua datang seminggu kemudian. Dan kali ini, menyangkut harga diri saya di tempat kerja. Kirana, entah dari mana mendapat nomornya, mengirim pesan kepada beberapa rekan kerja saya. Pesan itu berisi fitnah. Katanya, saya merebut harta keluarga suami. Saya menantu durhaka yang menelantarkan mertua. Ia berharap reputasi saya hancur di kantor. Tapi rencana itu gagal total. Rekan-rekan saya mengenal siapa saya. Mereka tahu integritas saya selama bertahun-tahun. Salah satu dari mereka justru meneruskan pesan fitnah itu kepada saya sebagai peringatan. Tanpa sadar, Kirana baru saja memberi saya bukti tertulis tambahan. Bukti pencemaran nama baik, lengkap dengan nomor pengirim dan tanggal. Saya menyimpan tangkapan layar pesan itu dengan tenang. Map bukti saya semakin tebal dan mereka tanpa sadar terus mengisinya untuk saya. Saat itulah saya tahu kesabaran saya sudah cukup. Sekarang giliran keadilan. Hari itu saya tidak ke kantor. Saya menelpon Pak Wibowo. Lalu saya menelpon Pak Handoko, kepala divisi legal di perusahaan saya. Pengacara korporat senior yang sangat saya hormati. Saya menceritakan semuanya. Dan saya bertanya, langkah apa yang paling kuat secara hukum? Mereka berdua mendengarkan. Lalu Pak Handoko berkata satu kalimat yang membuat saya tahu saya sudah berada di jalur yang benar. Anindya, secara hukum, Anda memegang semua kartu. Mereka tidak punya apa-apa. Mari kita susun semuanya dengan rapi. Hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Itulah senjata saya. Selama 3 hari berikutnya, saya bekerja dalam diam. Di luar, saya tetap menantu yang patuh. Saya memasak, saya tersenyum. Saya berkata sedang mempertimbangkan permintaan mereka. Mereka semua tersenyum penuh kemenangan. Mengira saya akan menyerah, tapi di balik layar, saya menyiapkan segalanya. Bersama Pak Wibowo, saya menyiapkan dokumen-dokumen resmi. Bersama Pak Handoko, saya menyiapkan surat-surat hukum. Saya mengumpulkan semua bukti 12 tahun, rekening koran, bukti transfer, kwitansi rumah sakit, bukti pembelian rumah. Semuanya tersusun rapi dalam satu map tebal. Dan ada satu hal lagi yang mereka tidak tahu. 3 bulan lalu, saat insiden Kirana dengan arsitek itu, saya diam-diam memasang kamera CCTV kecil di ruang tamu dan ruang tengah. Bukan untuk menyintai. Awalnya hanya untuk keamanan Bima. Tapi kamera itu ternyata merekam segalanya. Setiap ancaman, setiap hinaan, setiap rencana jahat mereka untuk merebut rumah saya. Saya punya bukti tertulis. Saya punya bukti hukum. Dan sekarang saya punya bukti rekaman. Permainan sebenarnya baru akan saya mulai. Pada hari ketiga, mereka kehilangan kesabaran, dan itu memberi saya alasan sempurna. Sore itu, Kirana mengadakan acara di rumah, tanpa izin saya, tentu saja. Ia mengundang calon mertuanya yang baru. Rupanya Kirana akan menikah lagi dengan seorang pengusaha kaya, dan ia ingin memamerkan rumah megah keluarga Wirastama kepada keluarga calon suaminya. Rumah saya dipakai untuk memamerkan gengsi keluarga yang ingin mengusir saya.
Saya pulang kerja dan mendapati rumah penuh tamu. Bu Sundari mengenakan kebaya termahalnya. Kirana berdandan menor. Reza memakai jas. Mereka semua tertawa, menyajikan hidangan mewah yang sekali lagi dibayar dari kartu yang terhubung ke rekening saya. Saat saya masuk, Bu Sundari langsung mendekat dan berbisik tajam. Kamu masuk ke kamar belakang. Jangan keluar. Jangan permalukan keluarga ini di depan calon besan. Saya hanya tersenyum. Baik, Bu, jawab saya tenang. Tapi saya tidak masuk ke kamar belakang. Saya naik ke lantai 2, ke kamar Bima. Dan saya menelpon Pak Wibowo dan Pak Handoko. Saya berkata, semuanya sudah siap. Datanglah besok pagi, bawa semua dokumennya. Lalu, saya turun kembali. Dan saya duduk di antara para tamu. Dengan tenang, wajah Bu Sundari memerah-marah. Kirana memandang saya dengan tatapan benci. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa di depan calon besan. Mereka harus menjaga citra keluarga terhormat. Calon mertua Kirana, seorang ibu paruh baya yang anggun, bertanya ramah kepada saya. Dan ini siapa? Ya. Sebelum saya menjawab, Kirana cepat menyela. Oh, ini Mbak Anindya. Dia, pembantu lama yang sudah seperti keluarga. Pembantu, 12 tahun, satu rumah, semua pengorbanan. Dan di depan tamu, saya diperkenalkan sebagai pembantu. Saya tidak marah, saya hanya menyimpan kalimat itu. Untuk besok, saya menjawab dengan senyum sopan, senang berkenalan dengan ibu. Lalu, saya permisi dan masuk ke kamar. Malam itu adalah malam terakhir keluarga Wirastama tidur nyenyak di rumah saya. Keesokan paginya, semuanya berubah selamanya. Pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi. Saya yang membuka pintu. Di depan pagar, berdiri Pak Wibowo dengan map dokumen, Pak Handoko dengan jas rapi dan tas kerja, dan 2 orang stafnya. Bu Sundari muncul dari ruang tengah, masih dengan daster paginya. Ia bertanya curiga, siapa mereka? Saya menjawab, tenang, mereka tamu saya, Bu. Notaris dan pengacara saya. Mari, kita semua duduk di ruang tamu. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan. Sebagai keluarga, sesuatu dalam nada suara saya membuat Bu Sundari ragu. Ia memanggil Reza dan Kirana. Tak lama, mereka bertiga duduk di sofa ruang tamu. Wajah mereka campuran antara bingung dan waspada. Saya duduk berhadapan dengan mereka. Di samping saya, Pak Wibowo dan Pak Handoko. Di meja, sebuah map tebal. Reza memulai dengan nada sombong. Ada apa ini? Anindya, kamu mau menyerahkan rumahnya secara resmi. Bagus, sudah kubilang dia pasti nurut. Bu, saya membiarkan ia menyelesaikan kalimatnya. Lalu saya berkata, tidak. Reza, saya tidak akan menyerahkan apapun. Justru sebaliknya, saya membuka map itu. Lembar pertama saya keluarkan. Sertifikat rumah. Saya letakkan di meja. Atas nama Anindya Kusumawardhani, ini, kata saya, adalah sertifikat sah rumah ini. Atas nama saya. Dibeli 12 tahun lalu dengan uang saya. Hasil penjualan apartemen saya, deposito saya, dan pinjaman bank atas nama saya. Sudah saya konsultasikan dengan notaris dan pengacara. Secara hukum, rumah ini 100% milik saya. Wajah Bu Sundari memucat. Kirana mulai gelisah. Reza menegang. Pak Wibowo angkat bicara dengan tenang dan profesional. Benar, ujarnya. Saya notaris yang menangani sertifikat ini. Tidak ada satupun nama anggota keluarga Wirastama yang tercantum. Tidak ada hak waris. Tidak ada hak milik. Tidak ada klaim hukum apapun dari pihak lain. Rumah ini sepenuhnya milik Ibu Anindya. Bu Sundari bangkit dari sofa. Suaranya melengking. Tidak mungkin. Ini rumah keluarga kami. Reza, lakukan sesuatu. Reza berdiri, wajahnya merah. Anindya, kamu tidak bisa begini. Aku, suamimu. Harta kita itu harta bersama. Saya menatapnya tenang. Lalu saya keluarkan lembar kedua. Pak Handoko, tolong jelaskan. Pak Handoko membuka berkasnya. Suaranya berat dan berwibawa. Saudara Reza, rumah ini dibeli oleh klien saya sebelum pernikahan, tercatat memiliki percampuran harta. Secara hukum,
Ini adalah harta bawaan, bukan harta bersama. Anda tidak memiliki hak atasnya. Dan ini ditambah satu fakta lagi. Ia mengeluarkan setumpuk kertas, rekening koran, bukti transfer. Selama 12 tahun, klien saya telah membiayai seluruh kebutuhan keluarga ini. Total, berdasarkan catatan yang terdokumentasi dengan sangat rapi, mencapai 3.400.000.000 rupiah. Termasuk biaya rumah sakit almarhum Bapak Hendra, biaya persalinan Nona Kirana, dan seluruh tagihan rumah tangga. Ruangan hening. Hanya terdengar suara napas Bu Sundari yang memburu. 3.400.000.000. Angka itu menggantung di udara seperti vonis. Kirana akhirnya meledak. Lo nggak bisa gitu. Mbak, itu uang keluarga. Udah kewajiban lu bantu keluarga suami. Saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya membiarkan diri saya berkata apa yang ada di hati saya. Kewajiban, kata saya pelan. Kirana, selama 12 tahun, saya membiayai hidup kalian. Saya menanggung kalian saat keluarga ini bangkrut. Saya membayar persalinanmu saat lelaki yang menghamilimu kabur. Dan kemarin, di depan calon mertuamu, kamu memperkenalkan saya sebagai pembantu. Kirana terdiam, wajahnya pucat. Saya melanjutkan. Hak kalian di rumah ini, hak kalian atas uang saya adalah nol. Nol besar. Bukan karena saya kejam, tapi karena kalian tidak pernah menganggap saya keluarga. Kalian hanya menganggap saya dompet berjalan. Bu Sundari mencoba melangkah maju. Tangannya terangkat seperti hendak menampar saya lagi. Tapi kali ini, Pak Handoko berdiri menghalangi. Saya sarankan, Ibu tidak melakukan kekerasan, ujarnya dingin. Karena setiap tindakan di rumah ini sudah terekam. Kata terekam membuat mereka membeku. Saya mengambil tablet saya. Saya putar rekaman CCTV di layar. Terlihat jelas Bu Sundari menampar saya di hadapan arsitek. Terdengar jelas suaranya berteriak, dasar menantu durhaka, tidak tahu diri. Terdengar jelas Kirana menyuruh mengusir saya dan Bima. Terdengar jelas Reza mengancam akan menganggap saya tidak ada. Semuanya terekam. Tanggal, jam, suara, wajah. Hitam di atas putih dan kini hidup di atas layar. Saya membiarkan rekaman itu berputar sampai habis. Setiap detik adalah pukulan bagi mereka. Wajah Bu Sundari yang menampar saya. Suara Kirana yang menyuruh mengusir Bima. Reza yang berdiri diam. Tidak melakukan apapun untuk membela istrinya. Semuanya dengan jelas, tanpa bisa dibantah. Saat rekaman berhenti, ruangan benar-benar sunyi. Bu Sundari terduduk lemas di sofa. Kirana menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak. Dan Reza, suami saya, menatap layar itu dengan wajah pucat pasi. Seolah baru pertama kali melihat siapa keluarganya sebenarnya. Atau mungkin baru pertama kali melihat siapa dirinya sebenarnya. Wajah ketiga orang itu hancur. Topeng mereka yang selama 12 tahun mereka pakai jatuh berkeping-keping di lantai ruang tamu rumah saya. Reza adalah yang pertama runtuh. Ia jatuh terduduk di sofa. Anindya, katanya dengan suara bergetar. Kita bisa bicara baik-baik. Aku hilaf. Kamu istriku. Jangan begini. Khilaf. Setelah 12 tahun, setelah ia menampar harga diri saya dengan diamnya, dengan ancamannya, dengan 3 kata yang menghantui saya, dia selalu nurut. Saya menatap suami saya. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya rasa lelah yang dalam. Reza, kata saya, kamu punya satu kesempatan untuk membela saya. 12 tahun, berkali-kali, dan setiap kali kamu memilih ibumu, adikmu, gengsimu. Tidak pernah saya. Sekarang, saya yang memilih. Dan saya memilih diri saya. Dan anak kita. Pak Handoko meletakkan sebuah dokumen baru di meja untuk memperjelas situasi hukum. Ujarnya, klien saya telah menyiapkan 2 pilihan. Pilihan pertama, gugatan perdata
untuk penggantian seluruh dana yang telah dikeluarkan selama 12 tahun, sebesar 3 miliar 400 juta, disertai surat perintah pengosongan rumah dalam waktu 3 kali 24 jam. Karena para penghuni tidak memiliki hak hukum atas properti ini. Bu Sundari menjerit, "Kamu mau mengusir kami? Mengusir ibu dari suamimu." Pak Handoko melanjutkan, "Tenang, pilihan kedua. Klien saya tidak menuntut pengembalian uang 3 miliar itu. Sebagai gantinya, seluruh penghuni mengosongkan rumah secara sukarela dalam waktu 1 minggu. Tanpa kekerasan, tanpa drama. Dan klien saya akan, dengan kebaikan hatinya, memberikan uang transisi sebesar 50 juta untuk Ibu Sundari memulai hidup baru." Ruangan hening. Pilihan itu jelas. Lawan secara hukum dan kehilangan 3 miliar yang tidak mungkin mereka bayar. Atau pergi dengan tenang dan menerima sedikit belas kasih. Tapi keserakahan manusia memang sulit ditebak. Kirana, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menyeringai. Ia berkata, "Jangan takut. Bu, Mbak Anindya nggak akan berani bawa ini ke pengadilan. Dia gengsi. Dia takut malu. Kita lawan saja. Aku punya kenalan pengacara. Saya hampir tertawa. Mereka masih meremehkan saya. Bahkan di saat seperti ini. Saya tidak menjawab. Saya hanya berkata, silahkan. Pikirkan baik-baik. Kalian punya waktu sampai besok." Lalu, saya bangkit. Dan saya mengantar Pak Wibowo dan Pak Handoko ke pintu. Di belakang saya, terdengar suara mereka mulai bertengkar. Bu Sundari menyalahkan Kirana. Kirana menyalahkan Reza. Reza diam. Kepalanya tertunduk dalam. Untuk pertama kalinya, parasit-parasit itu saling memakan satu sama lain. Malam itu, mereka memilih jalan keserakahan. Persis seperti yang saya duga. Kirana benar-benar menghubungi seorang pengacara. Dan keesokan harinya, sebuah surat somasi dikirim ke rumah. Ditujukan kepada saya. Saya membaca surat itu di ruang tengah. Pak Wibowo, yang kebetulan sedang berkunjung, ikut membaca. Isi somasi itu sungguh konyol. Mereka menuduh saya melakukan penipuan dengan mengatasnamakan rumah keluarga. Mereka menuntut saya menyerahkan sertifikat dan membayar ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar atas pencemaran nama baik keluarga Wirastama. Pencemaran nama baik dari keluarga yang menampar saya dan menyebut saya pembantu. Pak Wibowo membaca surat itu, lalu tertawa kecil. "Ibu Anindya," ujarnya, "ini somasi paling lemah yang pernah saya baca. Pengacara yang menulis ini jelas tidak memeriksa fakta. Mereka justru menggali kubur mereka sendiri lebih dalam." Saya tersenyum. Karena saya tahu somasi itu adalah hadiah. Mereka memberi saya alasan hukum yang sempurna untuk menghancurkan klaim mereka sepenuhnya. Saya mengirim foto somasi itu ke Pak Handoko. Tak sampai 15 menit, ia menelpon. Suaranya terdengar geli. "Anindya," ujarnya, "ini lelucon. Mereka menuduh penipuan, padahal sertifikat sah atas nama Anda dengan bukti pembayaran lengkap. Mereka menuntut pencemaran nama baik, padahal Anda punya rekaman mereka yang menghina dan menyerang Anda. Surat ini justru memperkuat posisi Anda. Mari kita balas dengan tegas." Dan kami pun membalas. Pak Handoko menyusun surat jawaban resmi, bukan sekedar membantah somasi, tapi balik menggugat. Pertama, gugatan perdata penggantian dana 3 miliar 400 juta. Kedua, laporan pidana atas tindak kekerasan, yaitu penamparan yang terekam CCTV. Ketiga, gugatan pencemaran nama baik balik atas tuduhan penipuan yang tidak berdasar. Surat balasan itu dikirim ke pengacara Kirana dan reaksinya, seperti yang sudah saya duga, adalah kepanikan total. 3 hari kemudian, pengacara Kirana menelpon Pak Handoko, memohon perdamaian. Rupanya, begitu pengacara itu memeriksa bukti-bukti yang kami miliki, ia langsung menyadari kliennya tidak punya peluang sama sekali. Bahkan ia menyarankan Kirana untuk mencabut somasi dan segera mengosongkan rumah. Sebelum kasus pidana benar-benar bergulir, permainan selesai. Dan mereka kalah telak. Saya bisa saja menghancurkan mereka sepenuhnya. Membawa Bu Sundari ke pengadilan atas pengamparan itu. Menuntut 3 miliar
yang akan membuat mereka jatuh miskin selamanya. Saya punya semua kartu untuk itu. Tapi saya berhenti sejenak. Saya teringat Sasa, keponakan kecil yang tidak bersalah. Saya teringat Bima, anak saya, yang tidak perlu tumbuh dengan dendam. Saya memilih jalan yang berbeda. Bukan karena mereka pantas menerima belas kasih, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya menarik gugatan pidana, tapi syaratnya tetap tegas. Mereka harus mengosongkan rumah dalam 1 minggu. Mereka harus menandatangani surat pernyataan resmi, hitam di atas putih, bahwa mereka tidak memiliki hak apapun atas rumah dan harta saya, dan tidak akan pernah mengganggu saya atau Bima lagi selamanya. Dan Reza. Untuk Reza, saya menyiapkan 1 dokumen terakhir, surat gugatan cerai. Hari penandatanganan tiba seminggu kemudian. Pak Wibowo datang membawa semua dokumen di ruang tamu yang sama, tempat mereka dulu memamerkan gengsi kepada calon besan. Kini mereka duduk dengan kepala tertunduk. Bu Sundari menandatangani surat pernyataan dengan tangan gemetar. Tidak ada lagi kebaya mahal. Tidak ada lagi senyum di depan tamu. Hanya seorang perempuan tua yang keserakahannya telah menelan dirinya sendiri. Kirana menandatangani sambil menahan tangis. Bukan tangis penyesalan, tangis karena kalah. Rencananya menikahi pengusaha kaya itu juga gagal, karena keluarga calon suaminya mendengar kabar tentang skandal keluarga ini dan membatalkan lamaran. Tanpa rumah megah untuk dipamerkan, tanpa keluarga terhormat untuk dibanggakan, Kirana kehilangan satu-satunya modalnya, gengsi. Lalu, giliran Reza. Saya meletakkan surat gugatan cerai di depannya. Tangannya bergetar memegang pena. Anindya, fisiknya. Terakhir kali. Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan memilihmu kali ini. Saya menatapnya. Tenang. Tanpa amarah. Tanpa air mata. Reza, kata saya. Kesempatan tidak datang 12 kali. Kamu sudah memilih berkali-kali. Sekarang biarkan saya memilih kedamaian. Ia menandatangani. Dan dengan 1 tanda tangan itu, 12 tahun pernikahan yang dibangun di atas pengorbanan satu pihak berakhir. Sore itu juga, mereka mengemasi barang-barang mereka. Saya tidak mengusir mereka dengan kasar. Saya hanya berdiri di teras, menggandeng Bima, menyaksikan mobil mereka pergi meninggalkan pagar rumah saya untuk terakhir kalinya. Bu Sundari sempat menoleh. Matanya bertemu mata saya. Tidak ada kata, tidak perlu kata. Lalu mobil itu berbelok dan menghilang di ujung jalan. Rumah itu, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, terasa benar-benar menjadi rumah saya. Malam itu, saya dan Bima duduk di ruang tengah yang kini lengang. Saya memasak makanan sederhana, ikan goreng, sayur asam, sambal terasi. Makanan yang dulu tidak pernah boleh saya masak karena Bu Sundari bilang itu makanan kampung. Bima makan dengan lahap. Lalu ia berkata, "Bunda, sekarang rumahnya terasa lebih lega ya." Saya tersenyum. Iya, sayang. Lebih lega, lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya tidur nyenyak tanpa beban di dada. 6 bulan berlalu sejak hari itu. Hidup saya dan Bima berubah seperti langit dan bumi. Tidak ada lagi tuntutan. Tidak ada lagi hinaan. Tidak ada lagi transfer ratusan juta yang menguras tabungan saya setiap bulan. Karir saya melesat. Tanpa beban menanggung, keluarga yang tidak tahu terima kasih. Saya bisa fokus pada pekerjaan. Saya dipromosikan menjadi direktur operasional. Tabungan pendidikan Bima terisi penuh. Saya bahkan sempat merenovasi kamar Bima menjadi kamar impiannya. Penuh dengan poster luar angkasa yang ia sukai. Rumah pondok indah itu pun berubah. Bukan secara fisik, tapi secara rasa. Tidak ada lagi suara bentakan di pagi hari. Tidak ada lagi tatapan menghakimi saat saya pulang kerja. Akhir pekan, saya dan Bima memasak bersama di dapur. Kami menonton film. Kami berkebun kecil-kecilan di taman depan. Hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah bisa saya nikmati. Karena rumah saya sendiri terasa seperti medan perang, saya juga mulai membuka diri kembali. Saya yang dulu menutup hidup hanya untuk melayani keluarga Wirastama, kini punya waktu untuk diri saya sendiri. Bertemu teman-teman lama, mengejar hobi yang sempat saya kubur untuk pertama kalinya dalam 12 tahun.
Saya merasa hidup, bukan sekedar bertahan hidup. Sesekali, kabar tentang keluarga Wirastama sampai ke telinga saya dari kerabat jauh yang masih bertegur sapa. Bu Sundari, kabarnya, kini tinggal mengontrak di sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota. Uang transisi 50 juta yang saya berikan habis dalam hitungan bulan. Sebagian untuk membayar utang kirana, sebagian untuk gaya hidup yang tidak mau ia turunkan. Kini, ia hidup sederhana, dijauhi kerabat besar, yang akhirnya tahu watak aslinya. Kirana, kabarnya, berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Pernikahannya batal. Usaha yang ia impikan tidak pernah terwujud, karena ia tidak punya modal dan tidak mau bekerja keras. Sasa, putrinya, kabarnya ikut diasuh seorang kerabat yang lebih mampu. Saya diam-diam mengirim bantuan untuk Sasa melalui kerabat itu. Anak itu tidak bersalah. Ia tidak boleh menanggung dosa ibunya. Dan Reza, suami saya yang dulu. Ia kembali tinggal bersama ibunya di rumah petak itu. Pekerjaannya tidak pernah cukup. Kabarnya, ia sering menyesali keputusannya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Selalu. Setelah semuanya hilang, saat mendengar semua kabar itu, saya menunggu perasaan tertentu muncul di hati saya. Rasa puas, rasa menang, rasa dendam yang terbalas. Tapi tidak ada. Yang saya rasakan hanya kekosongan yang melegakan. Sebuah babak hidup yang akhirnya benar-benar tertutup. Tidak ada keinginan untuk membuka lagi lembaran lama. Tidak ada lagi luka yang perlu saya rawat. Suatu sore, saya sedang menyeduh teh di dapur ketika Bima berlari menghampiri saya. Ia memeluk pinggang saya erat. "Bunda," katanya, "terima kasih ya. Sekarang Bima nggak pernah lihat Bunda nangis lagi." Hati saya hangat. Saya berlutut, menyejajarkan tinggi saya dengan anak saya. Saya cium keningnya. "Bunda janji," kata saya, "Bunda akan selalu menjaga Bima. Karena Bima dan Bunda, kita ini keluarga. Keluarga yang sebenarnya." Bima tersenyum lebar. Senyum yang membuat semua pengorbanan saya terasa berarti. Sahabat, sampai di sini cerita saya. Tapi izinkan saya menutupnya dengan sesuatu yang saya pelajari. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan kita bukanlah kelemahan kita. Jangan pernah membiarkan orang lain mengubah pengorbananmu menjadi kewajiban yang tak pernah cukup. Dan jangan pernah demi nama keluarga menelan harga dirimu sampai kamu kehilangan dirimu sendiri. Di luar sana ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang membiayai, menanggung, dan bertahan sambil menelan air mata setiap malam. Mereka pikir kesabaran tanpa batas adalah cinta. Padahal kesabaran yang tidak dihargai hanyalah jalan menuju kehancuran diri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Lelaki yang memilih diam saat istrinya dihina. Lelaki yang menganggap pengorbanan istrinya sebagai hal yang sudah seharusnya. Sampai mereka kehilangan segalanya. Dan baru menyadari apa yang telah mereka sia-siakan. Dan di luar sana, ada pula keluarga yang memandang menantu hanya sebagai dompet berjalan. Yang lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dibeli dan keserakahan selalu menemukan jalannya sendiri menuju kehancuran. Saya tidak menyesali 12 tahun itu, karena dari sana saya belajar satu kebenaran sejati. Keluarga bukanlah sekedar ikatan darah atau nama yang tertulis di atas kartu keluarga. Keluarga adalah mereka yang memilih untuk tetap tinggal saat hidup sedang hancur. Keluarga adalah tangan yang tidak pernah melepaskan genggamannya saat kita jatuh. Dan kini, saya sudah menemukan keluarga saya yang sebenarnya. Saya dan anak saya, Bima. Di rumah yang akhirnya benar-benar menjadi rumah kami. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih bertahan dalam penderitaan demi sebuah nama. Atau memilih berdiri demi harga diri dan masa depan. Saya sudah memilih. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Ceritakan kisah kalian. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan lupa
tekan tombol suka dan berlangganan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di hari mereka memaksa saya menandatangani surat cerai, saya justru menyodorkan map coklat berisi akta dan laporan audit. Ibu mertua saya tersenyum penuh kemenangan, mengira saya menyerah. Lalu wajahnya berubah pucat. Ternyata pabrik tempat seluruh keluarga ini bergantung selama ini bukan milik mereka. Halo Bunda. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe channel ini ya. Selamat menyimak sampai akhir. Pukul 4 pagi, ketika langit di kawasan Bekasi Tengah masih segelap arang, saya sudah berdiri di dapur. Suara air mendidih dan denting wajan menjadi alarm yang tak pernah saya minta. Saya menata 8 piring di meja makan keluarga suami, memastikan semuanya sempurna sebelum mereka bangun. Nama lengkap saya Kirana Maheswari, 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 7 tahun saya menekuni angka, neraca, dan jejak uang yang tak pernah bisa berbohong. Tapi di rumah ini, di rumah suami saya lebih sering dipanggil dengan satu kata, pembantu. Sudah 3 tahun saya menikah dengan Galih. 3 tahun yang terasa seperti 30. Mari saya ceritakan dari awal. Galih bukan lelaki jahat, setidaknya. Itu yang saya yakini dulu. Wajahnya teduh, senyumnya hangat, dan caranya bicara membuat saya merasa aman. Ia bekerja sebagai supervisor di pabrik tekstil milik keluarganya. Sebuah usaha turun-temurun yang katanya sudah berdiri puluhan tahun. Gajinya cukup. Namun ada satu hal yang tidak pernah saya sadari sebelum menikah. Galih adalah pria yang tak punya tulang punggung sendiri. Sejak kecil, hidupnya dikendalikan oleh ibunya, Bu Hartini. Ibu mertua saya berusia 60 tahun. Dengan rambut disanggul rapi dan tatapan yang selalu menilai. Ia memimpin rumah itu seperti seorang ratu memimpin istana. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah. Dan Galih, anak sulung yang seharusnya menjadi pelindung saya, hanya menunduk, patuh seperti anak kecil. Lalu ada Vita, adik ipar saya, 29 tahun, cantik, dan pandai memutar keadaan. Ia tahu persis bagaimana menyalakan amarah ibunya, lalu menyalakannya ke arah saya. Senyumnya manis di depan, tapi setiap kalimatnya menyimpan jarum. Bapak mertua saya sudah lama tiada, maka di rumah itu kuasa sepenuhnya berada di tangan Bu Hartini. Saya masih ingat hari pertama saya menginjakan kaki di rumah itu sebagai istri Galih. Rumah 2 lantai di Bekasi Tengah, tidak mewah, tapi cukup besar. Saat itu saya membawa harapan yang penuh. Saya pikir saya akan mendapatkan keluarga baru. Saya pikir saya akan disayang. Saya salah. Malam pertama itu, Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Ia duduk di kursi kayu jati besar, sementara saya berdiri seperti pegawai yang dipanggil atasan. Kirana, katanya pelan, di rumah ini ada aturan. Perempuan yang masuk ke keluarga ini harus tahu tempatnya. Dapur, cucian, dan kebersihan rumah adalah tanggung jawabmu. Galih sudah lelah bekerja. Jangan tambah bebannya. Saya mengangguk. Saat itu saya pikir itu hanya nasihat seorang ibu. Saya belum tahu bahwa kalimat itu adalah vonis seumur hidup. Yang tidak mereka tahu dan yang sengaja tidak saya beritahu adalah satu hal. Saya bukan perempuan biasa dari keluarga sederhana seperti yang mereka kira. Tapi kisah itu biarlah tersimpan dulu. Suatu hari nanti, kebenaran itu akan terungkap dan menjadi kejutan paling tak terduga dalam hidup mereka. Hari-hari pertama berjalan dengan kepura-puraan yang masih bisa saya tahan. Saya bangun pagi, memasak, lalu berangkat kerja. Saya pikir mereka akan menghargai bahwa saya juga mencari nafkah, tapi tidak. Bagi Bu Hartini, pekerjaan saya di kantor justru menjadi alasan untuk menuduh saya tidak becus mengurus rumah. Kerja terus, sindirnya. Suatu pagi sambil menatap saya yang tergesa memakai sepatu, suami di rumah, kamu malah keluyuran cari uang. Memang, dasar perempuan zaman sekarang, tidak tahu kodrat. Saya menelan kalimat itu. Saya menatap Galih, berharap
ia membela. Tapi suami saya hanya menyeruput kopinya, pura-pura tak mendengar. Saat itulah retakan pertama muncul di hati saya. Mungkin Bunda bertanya, bagaimana saya, seorang anak konglomerat, bisa terjebak dalam pernikahan seperti ini? Izinkan saya menceritakannya. Saya bertemu Galih 4 tahun lalu di sebuah seminar bisnis. Saat itu saya sengaja datang tanpa identitas keluarga. Saya hanya ingin merasakan untuk sekali saja diperlakukan sebagai diri saya sendiri, bukan sebagai putri tunggal Maheswari Group. Galih saat itu tampak sederhana, sopan, dan tulus. Ia tidak tahu siapa saya, dan justru itu yang membuat saya tertarik. Ayah saya, pendiri Maheswari Group, sempat menentang. Beliau adalah lelaki yang bijaksana, yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Beliau berkata, "Kirana, menikah itu bukan soal cinta sesaat. Kamu harus tahu siapa keluarganya, bagaimana mereka memperlakukan orang lain saat tidak ada yang melihat." Tapi saya keras kepala, saya jatuh cinta, dan saya yakin pada pilihan saya. Akhirnya, ayah memberikan satu syarat. Jika kamu ingin menikahinya, menikahlah sebagai Kirana yang biasa. Jangan beritahu mereka tentang keluarga kita. Ayah ingin tahu apakah mereka mencintaimu atau mencintai apa yang kamu miliki. Saya setuju. Saya pikir itu hanya kehati-hatian seorang ayah. Saya tidak tahu bahwa syarat itu justru akan menyelamatkan saya kelak. Maka saya menikah dengan Galih sebagai perempuan biasa. Saya menyewa apartemen sederhana atas nama saya sendiri agar tampak meyakinkan. Saya bekerja sungguh-sungguh di kantor akuntan. Meski sebenarnya saya bisa langsung memimpin perusahaan ayah saya. Saya ingin pernikahan ini berdiri di atas ketulusan, bukan harta. Di bulan-bulan pertama, semuanya tampak baik. Galih perhatian. Bu Hartini tampak ramah. Saya bahkan mulai memanggilnya ibu dengan tulus. Saya membayangkan masa depan yang hangat, anak-anak yang lucu, dan keluarga yang utuh. Tapi topeng itu perlahan terbuka. Begitu mereka yakin saya hanya perempuan biasa dari keluarga sederhana, perlakuan mereka berubah. Keramahan berganti perintah, senyum berganti hinaan, dan saya yang terlanjur mencintai Galih memilih bertahan. Saya pikir mungkin ini hanya ujian. Mungkin mereka akan berubah. Saya salah. Lagi dan lagi. Vita, adik ipar saya, adalah yang paling cepat menunjukkan wajah aslinya. Ia iri pada apapun yang saya miliki. Saat saya membeli pakaian sederhana sekalipun, ia akan menyindir. Saat saya dipuji tetangga karena masakan saya, ia akan merusak suasana. Ia seperti duri yang sengaja ditanam di setiap langkah saya. Dan Galih, lelaki yang saya pilih dengan penuh keyakinan, ternyata adalah cangkang kosong. Ia tidak punya pendirian. Apapun kata ibunya, itulah hukum baginya. Saya pernah di awal mencoba bicara empat mata dengannya. "Mas, tolong bicara dengan ibu. Aku tidak nyaman diperlakukan seperti ini," kata saya suatu malam. Galih hanya menghela napas. "Kirana, ibu sudah tua. Sabar saja. Lama-lama juga sayang sama kamu." Tapi waktu berlalu dan tidak ada yang berubah menjadi sayang. Yang ada hanya bertambah parah. Saya belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa harapan kepada orang yang tak mau berubah hanyalah cara lain untuk menyiksa diri sendiri. Hingga akhirnya saya berhenti berharap. Saya berhenti menangis. Dan saya mulai mengamati. Sebagai auditor, saya terlatih membaca apa yang tidak terucap. Saya mulai memperhatikan aliran uang di rumah itu. Kebiasaan belanja Bu Hartini. Dan terutama, kondisi pabrik keluarga yang sering dibicarakan dengan nada cemas. Tanpa mereka sadari, saya sudah mulai mengumpulkan kepingan-kepingan informasi. Dan tanpa mereka tahu, saya menghubungi Pak Surya, notaris keluarga saya, untuk diam-diam menyelidiki status sebenarnya dari pabrik yang mereka banggakan itu. Apa yang saya temukan mengubah segalanya. Ternyata 3 tahun lalu, jauh sebelum penghinaan demi penghinaan ini, pabrik keluarga Galih nyaris bangkrut. Mereka mencari investor diam-diam, dan investor yang menyelamatkan mereka tanpa mereka tahu adalah perusahaan ayah saya. Maheswari Group
membeli lahan dan seluruh mesin pabrik itu, lalu menyewakannya kembali kepada keluarga Galih. Sebuah kebetulan yang terasa seperti takdir. Ketika saya mengetahui hal itu, saya meminta satu hal pada ayah saya. Saya meminta agar kepemilikan lahan dan mesin pabrik itu dialihkan atas nama saya pribadi. Ayah saya, yang sudah lama membaca firasat buruk tentang keluarga Galih, menyetujuinya tanpa banyak bertanya. "Simpan baik-baik, Kirana," kata beliau saat itu. "Semoga kamu tidak pernah perlu menggunakannya. Tapi jika suatu hari kamu perlu, gunakanlah dengan kepala dingin, bukan dengan amarah." Maka sejak saat itu, di tangan saya ada sebuah senjata yang sah, hitam di atas putih. Saya hanya menyimpannya sambil terus bertahan, sambil terus diam. Karena saya tahu suatu hari nanti, kesombongan mereka sendiri yang akan memaksa saya membukanya. Dan hari itu semakin dekat. Saya ingat satu peristiwa lagi, beberapa minggu sebelum semuanya meledak. Saat itu Lebaran, rumah penuh kerabat. Seperti biasa, saya yang memasak semuanya, dari opor hingga ketupat, dari rendang hingga kue kering. Saya bekerja 3 hari tanpa istirahat yang cukup. Ketika semua kerabat berkumpul untuk halal bihalal, saya tetap di dapur. Salah satu bibi Galih, yang baru pertama kali datang, bertanya pada Bu Hartini, "Itu siapa yang di dapur?" "Pembantu baru." Bu Hartini menjawab dengan enteng, "Iya, semacam itu. Istrinya Galih. Tapi ya, tugasnya memang membantu di rumah." Semacam itu. Istrinya. Tapi diperlakukan seperti pembantu. Saya mendengar semuanya dari balik tirai dapur. Tangan saya berhenti mengaduk. Saya menatap panci di hadapan saya. Dan untuk sesaat, saya hampir menyerah. Hampir. Tapi lalu saya teringat kata ayah saya, "Gunakan dengan kepala dingin, bukan dengan amarah." Maka saya menarik napas, menyeka keringat, dan kembali memasak. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tahu balasan terbaik bukanlah ledakan emosi. Balasan terbaik adalah saat mereka menyadari terlambat bahwa mereka telah salah menilai seseorang sejak awal. Bulan demi bulan berlalu, dan tuntutan di rumah itu semakin berat. Aturan baru terus bermunculan, seolah Bu Hartini menikmati melihat seberapa banyak yang bisa ia bebankan ke pundak saya. Pukul 4 pagi menjadi jam wajib saya bangun. Tidak boleh lebih siang. Bu Hartini ingin sarapan terhidang sempurna sebelum azan subuh berkumandang. Saya harus memasak untuk 8 orang. Ada Bu Hartini, Galih, Bita, 2 sepupu Galih yang menumpang kuliah, serta 3 kerabat jauh yang entah sejak kapan tinggal di rumah itu. Dan ada satu aturan ganjil. Saya hanya boleh menyalakan kompor di pagi hari. Jika saya lapar di siang atau malam dan ingin memasak untuk diri sendiri, saya dilarang. "Gas itu mahal, Kirana," kata Bu Hartini. "Jangan boros." Saya menahan lapar berkali-kali. Saya, yang penghasilannya bisa membeli tabung gas untuk 1 kampung, dilarang menyalakan kompor di rumah suami saya sendiri. Tapi malam itu, saya belum tahu bahwa ini baru permulaan dari banyak hal yang jauh lebih menyakitkan. Kemudian datang penghinaan yang paling dalam menusuk. Soal meja makan. Suatu malam, saya selesai memasak rendang yang harum, menghidangkannya di meja. Lalu hendak duduk di samping Galih. Tapi tangan Bu Hartini menahan kursi itu. "Kamu makan di dapur saja, Kirana," katanya tanpa menoleh. "Meja ini untuk keluarga." Saya terdiam. Darah saya seolah berhenti mengalir. Saya menatap Galih, suami saya. Lelaki yang berjanji di hadapan penghulu untuk melindungi saya. Ia menunduk. Dayam itu memilih nasinya seolah tak terjadi apa-apa. Sejak malam itu, saya makan sendirian di dapur, berdiri di dekat wastafel, dengan piring yang sering hanya berisi sisa. Sementara di ruang makan, terdengar tawa mereka. Mereka menyantap masakan tangan saya, sambil membicarakan saya, seolah saya tidak ada. Air mata sudah diambang, tapi saya menahannya sekuat tenaga. Saya tidak akan menangis di depan mereka. Bukan lagi karena malu, tapi karena marah.
Marah pada Galih yang tak punya nyali. Marah pada Bu Hartini dan Vita yang tak punya hati. Dan lebih dari segalanya, marah pada diri saya sendiri. Karena begitu lama membiarkan mereka menginjak harga diri saya. Namun, di balik diam itu, ada sesuatu yang sedang saya hitung diam-diam. Tekanan berikutnya datang menyerang pekerjaan saya pagi itu. Bu Hartini memanggil saya ke ruang tengah. Vita duduk di sampingnya. Tersenyum tipis. Kirana, mulai bulan depan, kamu berhenti kerja, kata Bu Hartini. Nadanya bukan permintaan, itu perintah. Saya terkejut. Berhenti. Bu, tapi pekerjaan saya. Tidak ada tapi-tapi. Potongnya tajam. Perempuan yang baik itu di rumah, mengurus suami. Kamu pikir kantor lebih penting daripada keluarga? Galih butuh diurus. Rumah ini butuh diurus. Vita juga sebentar lagi sibuk. Siapa yang mengerjakan semua kalau bukan kamu? Saya menoleh ke Galih, memohon dengan tatapan. Tapi suami saya hanya berkata pelan, "Sudahlah, Kirana. Ibu benar. Lagi pula gajiku cukup kok." Gajinya cukup. Saya hampir tertawa pahit. Gaji supervisor yang setiap bulan habis untuk arisan ibunya. Tapi saya tidak berdebat. Saya hanya berkata, "Baik, Bu, saya pikirkan." Saya tidak berhenti. Saya hanya berhenti memberitahu mereka. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Lalu menyusul soal uang. Suatu sore, Bu Hartini memanggil saya. Di tangannya ada buku tabungan. Buku tabungan saya. Kirana, mulai sekarang, gaji dan tabunganmu ibu yang pegang. Katanya enteng. Kamu masih muda, belum pandai mengatur uang. Biar ibu yang simpan, supaya aman. Saya tahu, itu bukan untuk menyimpan, itu untuk menguasai. Tapi saya hanya tersenyum dan menyerahkan satu buku tabungan. Buku yang isinya memang sengaja saya kosongkan. Mereka tidak tahu bahwa uang saya yang sebenarnya tersimpan di tempat yang tak akan pernah bisa mereka jangkau. Dan mereka tidak tahu siapa yang menyimpannya untuk saya. Penghinaan terus berlanjut. Kali ini, Vita yang menyalakan apinya. Suatu pagi, gelang emas Bu Hartini hilang. Seisi rumah ribut, dan tanpa bukti apapun. Vita menunjuk saya. "Pasti Kirana yang ambil," katanya lantang. "Siapa lagi? Dia kan yang paling sering di kamar ibu beres-beres." Tuduhan itu menampar saya lebih keras dari tangan manapun. Saya, seorang auditor yang setiap hari menjaga integritas angka jutaan rupiah milik perusahaan besar, dituduh mencuri sebuah gelang. Saya tidak mengambilnya. "Bu," kata saya, menahan getar suara. "Buktikan," bentak Bu Hartini. Saya tidak bisa membuktikan apa yang tidak saya lakukan. Tapi 3 hari kemudian, gelang itu ditemukan di dalam tas Vita sendiri. Ia berdalih lupa pernah meminjamnya. Tidak ada satupun kata maaf yang datang ke arah saya. Bu Hartini bahkan berkata, "Ya sudah, ketemu kan? Tidak usah dibesar-besarkan." Seolah harga diri yang mereka rampas dari saya bisa dikembalikan semudah itu. Malam itu, saya berbaring memunggungi Galih. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menangis. Saya hanya menghitung, diam-diam, di kepala saya. Angka-angka mulai tersusun rapi. Hari-hari saya berubah menjadi rutinitas yang melelahkan jiwa. Pagi, saya milik dapur. Siang, saya milik cucian dan setrika. Malam, saya milik lantai yang harus dipel. Tangan saya yang dulu hanya memegang pena dan kalkulator, kini kasar oleh sabun dan air panas. Suatu akhir pekan, keluarga Galih berencana makan di sebuah restoran. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya diajak. Saya pikir mungkin sikap mereka mulai melunak. Saya bahkan sempat berharap restoran itu cukup mewah di kawasan elit. Mereka memesan banyak makanan. Saya duduk di ujung meja. Tidak banyak bicara. Ketika tagihan datang, Bu Hartini menggesernya ke arah saya. "Kirana, kamu yang bayar bagianmu sendiri, ya," katanya tenang. Seolah itu hal yang wajar. Saya terdiam. Saya memang tidak membawa uang banyak, karena saya pikir ini acara keluarga. Saya merogoh dompet, dan ternyata
Uang saya tidak cukup. Vita tertawa kecil melihat saya kebingungan. Ya ampun, bawa uang saja tidak. Mau ikut makan enak? Sindirnya. Akhirnya, saya hanya menatap mereka makan. Saya tidak menyentuh makanan apapun. Saya yang rekeningnya bisa membeli seluruh restoran itu. Duduk dengan perut kosong sambil menahan malu yang membakar. Di mobil, dalam perjalanan pulang, saya menatap keluar jendela dan berkata dalam hati, suatu hari, kalian akan mengerti betapa mahalnya harga dari sepiring makanan yang kalian renggut dari saya hari ini. Tekanan untuk berhenti kerja akhirnya benar-benar mereka paksakan. Bu Hartini mendatangi kantor saya tanpa izin, membuat keributan kecil di lobi, mempermalukan saya di depan rekan-rekan kerja demi menjaga nama baik kantor. Atasan saya yang sebenarnya tahu betul siapa saya, berpura-pura mengeluarkan saya. Itu adalah skenario yang sudah kami atur. Dari luar, saya tampak menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Tapi, diam-diam, saya tetap memantau setiap laporan, setiap angka. Dari balik layar, Bu Hartini puas. Ia mengira telah memutus sayap saya, padahal ia justru memberi saya lebih banyak waktu untuk menyusun rencana. Suatu malam, saya jatuh sakit, demam tinggi, tubuh menggigil. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi, pagi harinya, ketukan keras di pintu kamar membangunkan saya. Kirana, sudah jam berapa ini? Sarapan belum siap, teriak Bu Hartini dari luar. Bu, saya sakit, kata saya lirih. Sakit apa? Cuma demam saja, manja. Bangun, kerjakan tugasmu. Saya menyeret tubuh saya ke dapur dengan kepala yang berputar. Saya memasak dalam keadaan demam. Tangan gemetar memegang spatula. Gali melihat saya pucat pasi, tapi ia hanya berkata, nanti minum obat saja, lalu pergi bekerja. Meninggalkan saya yang nyaris pingsan di depan kompor. Hari itu, sesuatu di dalam diri saya benar-benar mati. Cinta yang tersisa untuk Galih menguap habis. Yang tinggal hanya kewajiban kosong dan tekad yang semakin keras. Penghinaan demi penghinaan terus menumpuk. Bita, yang paling pandai mencari masalah, suatu hari sengaja memecahkan vas kesayangan Bu Hartini, lalu menyalahkan saya, Kirana yang menyenggolnya tadi. Bu, katanya dengan wajah polos, aku lihat sendiri, saya tidak menyenggol apapun. Tapi Bu Hartini langsung percaya pada anak kandungnya. Ia memotong uang belanja saya selama sebulan sebagai ganti rugi. Uang belanja yang sebenarnya berasal dari kantong saya sendiri. Saya hanya tersenyum dalam hati. Mereka menghukum saya dengan uang saya untuk kesalahan yang tidak saya buat. Ironi yang begitu sempurna. Lalu ada satu hal yang membuat kesabaran saya benar-benar diuji. Perhiasan peninggalan ibu saya. Saya menyimpan sepasang anting emas tua. Satu-satunya benda yang sengaja saya bawa dari rumah. Kenangan dari mendiang ibu saya. Suatu hari, anting itu hilang dari laci. Saya mencarinya panik. Beberapa hari kemudian, saya melihat Vita mengenakannya. Itu anting saya, kata saya, menahan emosi. Peninggalan ibu saya. Oh, ini. Vita memutar anting itu dengan santai. Ibu yang kasih ke aku. Katanya, kamu tidak pantas pakai perhiasan bagus. Kan kamu cuma di dapur. Saya menatap Bu Hartini. Ia hanya mengangkat bahu. Sayang kalau disimpan saja. Vita lebih cocok memakainya. Mereka telah mengambil kenangan terakhir saya tentang ibu dan memberikannya pada orang yang menghina saya setiap hari. Saat itu, di dalam hati, saya berjanji, saya tidak akan lagi menahan diri. Cukup. Kesabaran saya bukan kelemahan. Kesabaran saya adalah waktu yang saya beli untuk menyiapkan segalanya. Malam itu, saya membuka laptop di kamar mandi, satu-satunya tempat yang aman. Saya membuka kembali seluruh berkas pabrik. Setiap dokumen sudah lengkap. Akta kepemilikan atas nama saya. Riwayat pembayaran sewa yang menunggak. Bukti aliran uang. Semua tersusun rapi seperti jaring yang siap saya tutup. Saya hanya menunggu satu momen. Momen ketika mereka sendiri yang akan menggali lubang terdalam mereka. Dan
momen itu. Mereka berikan kepada saya lebih cepat dari yang saya bayangkan. Kehidupan saya semakin menyempit. Setelah resmi berhenti dari kantor, ruang gerak saya hanya tinggal di antara dapur, kamar, dan halaman belakang. Tapi Bu Hartini selalu menemukan cara baru untuk menambah beban. Suatu hari, datanglah seorang kerabat tua Bu Hartini. Namanya Nek Surti. Seorang nenek berusia 80-an yang sakit-sakitan dan terkenal sangat rewel. Bu Hartini memutuskan Nek Surti akan tinggal di rumah. Dan tanpa bertanya, ia menunjuk saya sebagai perawatnya. Kirana, kamu yang urus Nek Surti. Mandikan, suapi, antar ke kamar mandi. Pokoknya semua keperluannya kamu yang tanggung, kata Bu Hartini. Maka beban saya bertambah lagi. Kini, selain memasak untuk 8 orang, mencuci, dan membersihkan rumah 2 lantai, saya juga harus merawat seorang nenek yang setiap malam terbangun dan memanggil-manggil. Saya nyaris tidak tidur, mata saya cekung, tubuh saya kurus. Tapi tidak ada satupun di rumah itu yang peduli. Anehnya, Nek Surti, di tengah ketuaannya, justru menjadi satu-satunya orang yang melihat saya sebagai manusia. Suatu malam, saat saya menyuapinya bubur, ia menggenggam tangan saya yang kasar. Nak, katanya lirih. Suaranya gemetar. Kamu ini terlalu baik untuk keluarga ini. Nenek lihat semuanya. Mereka memperlakukanmu seperti budak. Sabar, ya, Nak. Orang yang sabar dan tulus. Tuhan tidak akan pernah membiarkannya kalah. Kata-kata Nek Surti membuat saya menangis untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Bukan karena sedih, tapi karena di rumah yang penuh kebencian itu masih ada satu jiwa yang melihat kebenaran. Saya menggenggam tangan tuanya dan dalam hati saya bersumpah, saya akan menjaga Nek Surti dengan tulus, apapun yang terjadi. Sayang, kebaikan Nek Surti justru membuat Bu Hartini cemburu dan curiga. Ia takut Nek Surti akan mewariskan sesuatu kepada saya. Maka ia semakin keras kepada saya dan diam-diam memindahkan Nek Surti ke kamar lain, menjauhkannya dari saya. Lalu datang peristiwa yang nyaris membuat saya hancur. Soal uang yang hilang. Suatu sore, Bu Hartini berteriak histeris. Uang simpanannya di lemari sebesar 15 juta rupiah hilang. Seisi rumah geger, dan seperti biasa, mata mereka langsung tertuju pada saya. Pasti Kirana lagi, kata Vita cepat. Terlalu cepat. Dia kan sering bersih-bersih di kamar ibu, saya tidak mengambilnya, kata saya tegas. Saya bahkan tidak pernah membuka lemari itu. Bohong, bentak Bu Hartini. Selama ini ibu sudah baik menampungmu. Begini balasanmu, mengkhianati kepercayaan keluarga ini. Saya menatap Galih, memohon. Tapi suami saya sekali lagi hanya diam. Bahkan kali ini ia ikut menatap saya dengan curiga. Itu adalah pisau yang paling dalam menusuk. Suami saya sendiri mempercayai tuduhan tanpa bukti. Saya digeledah, kamar saya diobrak-abrik, tas saya dibongkar. Tentu saja tidak ada apa-apa karena saya tidak melakukannya. Tapi tidak ada permintaan maaf. Mereka hanya menatap saya dengan tatapan penuh kecurigaan yang menggantung. 3 hari kemudian, kebenaran terungkap dengan sendirinya. Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang sesekali membantu, tak sengaja melihat Vita memasukkan setumpuk uang ke dalam tasnya. Ternyata Vita yang mengambil uang ibunya sendiri untuk membayar utang belanja online-nya yang menumpuk. Saat ketahuan, Vita hanya menangis manja. Dan Bu Hartini, demi melindungi anak kandungnya, menutup kasus itu rapat-rapat. Tidak ada yang datang meminta maaf kepada saya. Seolah 3 hari saya dituduh sebagai pencuri adalah hal yang sepele. Malam itu, saya duduk sendiri di halaman belakang, menatap langit. Dan saya berkata dalam hati, dengan tenang, sudah cukup, saya sudah melihat sedalam apa hati mereka. Tidak ada lagi yang perlu saya buktikan untuk bertahan. Yang tersisa hanya menunggu waktu yang tepat. Mbak Yuni, satu-satunya orang lain di rumah itu yang berpihak pada kebenaran. Suatu malam berbisik pada saya saat kami mencuci piring bersama. Bu Kirana, maafkan saya lancang.
Tapi kenapa ibu bertahan? Ibu ini terlihat berbeda. Cara ibu bicara, cara ibu berpikir, tidak seperti orang biasa. Ibu terlalu sabar untuk diperlakukan begini. Saya tersenyum padanya. Mbak Yuni, ada saatnya diam adalah kekuatan, bukan kelemahan. Saya hanya sedang menunggu, dan saat waktunya tiba, Mbak akan mengerti. Mbak Yuni mengangguk, meski tampak bingung. Ia tidak tahu bahwa saya sedang menunggu satu kesalahan fatal dari mereka. Dan kesalahan itu datang dalam bentuk surat penjaminan utang yang mereka paksakan. Lalu, dalam bentuk rencana perceraian untuk menjual Galih kepada keluarga kaya. Saat saya mendengar rencana perjodohan itu dari balik dinding taman, saya tahu semua kepingan sudah lengkap. Mereka telah memberi saya semua alasan yang saya butuhkan. Dan yang lebih penting, mereka telah memberi saya bukti bahwa mereka tidak pernah sedikit pun mencintai saya sebagai manusia. Malam terakhir saya di rumah itu, sebelum mereka mendorong saya keluar dalam hujan, saya sempat menyelinap ke kamar Nek Surti. Saya menggenggam tangannya dan berbisik, "Mek, saya pamit. Tapi saya berjanji, saya akan kembali menjemput nenek. Nenek tidak akan saya tinggalkan." Nek Surti tersenyum, matanya berkaca. "Nenek tahu, Nak. Nenek selalu tahu kamu bukan orang biasa. Pergilah, tunjukkan pada mereka siapa kamu sebenarnya." Dan dengan restu seorang nenek tua yang tulus, saya melangkah keluar, menyambut hujan dan menyambut hari pembalasan yang sudah terlalu lama saya tunda. Puncak penghinaan di rumah itu terjadi pada hari ulang tahun Bu Hartini. Beberapa hari sebelumnya, saya diperintah menyiapkan segalanya. Saya memasak sejak subuh, opor, rendang, sap, dan kue. Saya mengepel seluruh rumah, menata ruang tamu, menghias meja. Tangan saya lecet, punggung saya pegal, tapi saya kerjakan semua demi menjaga nama keluarga suami di depan para tamu. Ketika tamu mulai berdatangan, saya masih dengan celemek basah dan rambut kusut. Saya keluar dari dapur untuk membawakan nampan. Saat itulah Bu Hartini menatap saya, lalu berkata di depan semua tamu, "Kirana, kamu di dapur saja, jangan keluar-keluar. Malu-maluin, penampilanmu seperti pembantu." Tawa kecil terdengar dari beberapa tamu. Vita menutup mulut, menahan tawa. Galih, suami saya, hanya menunduk menatap lantai. "Diameter." Saya kembali ke dapur dengan dada yang sesak. Saya mendengar Bu Hartini berkata pada tamunya, "Maklum, menantu dari keluarga susah. Untung Galih mau menerima dia. Keluarga susah." Saya hampir tertawa di balik pintu dapur. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sedang mereka hina. Lalu datanglah hal yang mengubah segalanya. Soal pabrik. Suatu malam, saya mendengar Bu Hartini dan Galih berbicara dengan nada panik di ruang tengah. Saya menguping dari balik tirai. Ternyata pabrik tekstil keluarga sedang terlilit utang besar. Mereka terlambat membayar cicilan sewa lahan dan mesin selama berbulan-bulan. Pemilik lahan mengancam akan menarik semuanya. Saya mengenal angka, dan angka yang saya dengar malam itu membuat saya tertegun. Bukan karena besarnya, tapi karena saya tahu dari laporan-laporan yang pernah saya pelajari. Lahan dan mesin pabrik itu bukan milik keluarga Galih. Esok paginya, Bu Hartini memanggil saya. Sikapnya tiba-tiba berubah manis. Sebuah keganjilan yang langsung saya curigai. "Kirana, sayang," katanya. Baru kali ini ia memanggil saya sayang. "Ibu butuh bantuanmu. Kamu kan pintar soal keuangan. Tanda tangani surat ini, ya. Ini untuk pinjaman pabrik. Cuma formalitas." "Kok?" Ia menyodorkan surat. Saya membacanya cepat. Itu surat pernyataan penjaminan utang atas nama saya. Jika pabrik gagal bayar, saya yang harus menanggung seluruh utang miliaran rupiah itu. Mereka ingin menjadikan saya tameng, domba kurban. "Saya pelajari dulu ya, Bu," kata saya tenang. "Pelajari apa lagi? Tanda tangani saja." Suara Bu Hartini meninggi. "Saya tidak akan menandatangani sesuatu yang tidak saya pahami." "Bu," kata saya. Untuk pertama kalinya, saya menolak.
Dan untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata Bu Hartini. Penolakan itu membuat mereka murka, dan dari sanalah rencana paling kejam mereka lahir. Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar percakapan antara Bu Hartini dan Vita di taman belakang. Galih harus cerai dari Kirana, kata Bu Hartini pelan. Perempuan itu tidak berguna, tidak kaya, tidak penurut. Ibu sudah bicara dengan keluarga Pak Darman. Anaknya, Sasha, mau dijodohkan dengan Galih. Keluarga Darman kaya raya. Mereka bisa menyelamatkan pabrik kita. Tapi Mas Galih masih beristri. Bu, kata Vita. Makanya itu, diceraikan dulu. Gampang. Kirana itu lemah. Diusir saja. Dia pasti pergi. Saya berdiri membeku di balik dinding. Jadi, inilah rencana mereka. Membuang saya seperti barang rusak. Lalu menjual anak mereka sendiri demi uang. Hati saya yang sudah lama remuk, kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Dingin, tenang, dan siap. Malam itu juga, saya menelpon satu orang, Pak Surya. Notaris kepercayaan keluarga saya, lelaki yang sudah menjaga rahasia saya selama bertahun-tahun. Pak Surya, kata saya pelan, di balik pintu kamar mandi. Satu-satunya tempat saya bisa bicara bebas. Sudah waktunya, siapkan semua dokumennya. Akta kepemilikan, laporan, audit, dan riwayat pembayaran. Saya mau semuanya rapi. Baik, Bu Kirana, jawabnya. Semua sudah saya simpan dengan baik selama ini. Tinggal Ibu beri tanda. Puncaknya datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bekasi, Bu Hartini mendorong saya keluar dari kamar. Galih sudah memegang map berisi surat cerai. Vita berdiri di belakang mereka, melipat tangan dengan puas. Tanda tangani ini. Kirana, kata Galih. Suaranya gemetar, tapi memaksa. Kita akhiri saja. Ibu benar. Kita tidak cocok. Tanda tangan. Lalu keluar dari rumah ini malam ini juga, bentak Bu Hartini. Lalu tangannya terangkat dan menampar pipi saya. Keras. Suaranya menggema di ruangan. Saya tidak menangis. Saya menyentuh pipi saya yang panas. Lalu menatap mereka satu persatu. Dengan tenang, saya berkata, baik, saya akan tanda tangani. Tapi besok pagi, di kantor notaris. Saya ingin semuanya sah dan resmi, termasuk pembagian harta. Bu Hartini tertawa mengejek. Pembagian harta? Memang, kamu punya apa? Kamu masuk ke rumah ini tidak membawa apa-apa. Saya tersenyum tipis. Senyum pertama saya dalam waktu yang lama. Justru itu, Bu. Besok kita lihat siapa sebenarnya yang tidak punya apa-apa. Malam itu, saya melangkah keluar di bawah hujan dengan koper kecil di tangan. Tapi langkah saya tidak gemetar karena untuk pertama kalinya saya tahu besok adalah giliran saya. Pagi itu, langit masih mendung. Sisa hujan semalam. Saya tiba lebih dulu di kantor notaris di kawasan Sudirman. Bukan kantor biasa. Ini gedung milik kantor akuntan, tempat saya bekerja. Lantai yang sama dengan ruang Pak Surya. Tak lama, keluarga Galih datang. Bu Hartini mengenakan kebaya cerah dan perhiasan emas yang mencolok, seolah datang ke pesta kemenangan. Vita di sampingnya, dengan gaun rapi dan riasan tebal. Galih menyusul di belakang, dengan wajah yang campur aduk antara bersalah dan tak peduli. Mereka begitu yakin akan kemenangan mereka atas saya. Mereka tertegun melihat saya. Saya tidak lagi mengenakan baju lusuh dengan rambut kusut. Saya mengenakan setelan jas rapi, berdiri tegak. Dengan map coklat di tangan, aura saya berbeda. Dan mereka mulai merasakannya. Mana suratnya? Tanya Bu Hartini, mencoba tetap angkuh. Cepat tanda tangani, biar selesai. Saya duduk dengan tenang. Pak Surya membuka map di hadapan kami. Sebelum kita bicara soal perceraian, kata saya. Suara saya datar tapi tegas. Ada beberapa hal yang harus diketahui keluarga ini lebih dulu. Saya mengeluarkan dokumen pertama. Sebuah akta. Bu Hartini, kata saya. Selama ini Ibu yakin pabrik tekstil itu milik keluarga Ibu. Tapi tahukah Ibu, lahan tempat pabrik itu berdiri dan seluruh mesin di dalamnya sudah berpindah ke pemilikan 3 tahun lalu. Tepat ketika pabrik ini hampir bangkrut,
dan diselamatkan oleh seorang investor. Wajah Bu Hartini mulai pucat. Investor. Investor apa? Saya meletakkan akta itu di meja, perlahan, agar ia bisa membaca satu nama yang tertera di sana. Investor itu adalah perusahaan keluarga saya, Bu, Maheshwari Group. Dan nama yang tertera sebagai pemilik di akta ini adalah nama saya, Kirana Maheshwari. Ruangan itu seketika hening. Hening yang lebih mencekam dari segala bentakan. Tidak mungkin, bisik Vita. Suaranya bergetar. Kamu cuma pembantu di rumah kami. Saya tidak pernah menjadi pembantu, kata saya menatapnya tajam. Saya adalah pemilik yang menyamar. Ayah saya pendiri Maheshwari Group, salah satu perusahaan tekstil terbesar di negeri ini. Pabrik kalian, yang kalian banggakan, hanya menumpang di atas tanah dan mesin milik saya. Saya mengeluarkan dokumen kedua, laporan audit yang tebal. Dan ini, lanjut saya, adalah laporan keuangan pabrik kalian selama 3 tahun terakhir. Saya yang menyusunnya. Setiap rupiah yang kalian habiskan untuk arisan, perhiasan, dan gaya hidup. Sementara kalian menyuruh saya makan sisa di dapur. Semuanya tercatat di sini. Kalian sudah menunggak sewa lahan dan mesin selama 8 bulan. Total tunggakan kalian 2.300.000.000 rupiah. Galih terduduk lemas di kursinya. Kirana, kamu, kenapa kamu tidak pernah bilang? Saya menatap suami saya, lelaki yang selama 3 tahun memilih diam saat saya dihina. Untuk apa saya bilang? Galih, jawab saya. Saya menyamar, bukan untuk menipu. Saya hanya ingin tahu, apakah keluarga ini mencintai saya sebagai manusia? Atau hanya akan menghormati saya jika tahu saya kaya? Dan kalian sudah menjawabnya. Kalian menampar saya, menyuruh saya makan sisa, menuduh saya mencuri, dan terakhir, ingin menjual anak kalian sendiri demi menyelamatkan pabrik yang ternyata milik saya. Bu Hartini jatuh terduduk di kursinya. Tangannya gemetar. Riasan tebalnya kini tampak seperti topeng yang retak. Kirana, maafkan Ibu. Ibu tidak tahu kamu dari keluarga seperti ini. Itulah masalahnya. Bu, potong saya. Tenang, Ibu baru menyesal setelah tahu saya kaya. Bukan karena Ibu sadar telah menyakiti seorang manusia. Penyesalan seperti itu tidak ada harganya bagi saya. Vita, yang sepanjang hidupnya merasa lebih tinggi dari saya, kini terisak. Mbak Kirana, tolong, aku minta maaf soal anting, soal tuduhan itu, soal semuanya. Jangan ambil pabrik kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Saya menatapnya dengan tenang. Vita, anting itu peninggalan ibu saya, satu-satunya kenangan yang saya punya. Kamu mengambilnya, lalu mengatakan, saya tidak pantas memakainya. Kamu menuduh saya mencuri. Padahal kamu sendiri pencurinya. Sekarang kamu menangis, bukan karena menyesal telah menyakiti saya, tapi karena takut kehilangan harta. Air mata seperti itu sudah tidak menyentuh saya lagi. Saya membuka tas saya dan mengeluarkan sepasang anting emas tua, anting ibu saya, yang diam-diam sudah saya ambil kembali sebelum pergi. Yang ini sudah kembali ke tangan saya, dan tidak akan pernah saya biarkan disentuh tangan kalian lagi. Bu Hartini terisak di kursinya. Galih menunduk dalam, bahunya berguncang. Saya menyodorkan map coklat ke hadapan Galih. Ini surat cerai yang kalian minta. Saya tanda tangani dengan senang hati. Tapi sebelum itu, ada hal yang harus kalian tahu. Per hari ini, masa sewa lahan dan mesin pabrik kalian saya hentikan. Kalian punya waktu 30 hari untuk melunasi tunggakan 2 miliar itu. Atau seluruh aset pabrik akan saya tarik sesuai akta yang sah. Kamu tidak bisa begitu, jerit Bu Hartini. Itu kejam. Saya berdiri, merapikan jas saya. Kejam. Kalian yang mengajari saya arti kata itu. Saya hanya menjalankan apa yang sudah tertulis. Hitam di atas putih. Sah secara hukum. Tidak ada satupun yang melanggar aturan di sini. Bu, tidak seperti surat penjaminan utang yang ingin kalian paksakan ke tangan saya tempo hari. Galih mengangkat wajahnya, matanya basah. Kirana, tolong, beri aku satu kesempatan. Aku salah.
aku akan berubah. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Tidak ada lagi amarah, hanya kelelahan yang dalam. Galih, penyesalanmu mungkin tulus, tapi luka itu sudah terlalu dalam. Kamu diam saat ibumu menampar aku. Kamu diam saat aku disuruh makan sisa di dapur. Kamu diam selama 3 tahun. Dan diam bagi seorang suami adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Hubungan kita sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya menandatangani surat cerai itu dengan tangan yang tenang. Lalu saya berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka bangun sendiri. Di luar, matahari mulai menembus awan. Beberapa hari setelah perceraian itu, saya melakukan satu hal yang sudah lama saya janjikan. Saya kembali ke rumah Bu Hartini, kali ini dengan mobil dan pengacara. Bukan untuk mereka, tapi untuk Nek Surti. Saya menemukan nenek tua itu terbaring di kamar belakang, kurang terurus. Sejak saya pergi, wajahnya langsung berseri melihat saya. "Nenek, saya datang menjemput. Seperti yang saya janjikan," kata saya sambil menggenggam tangannya. Bu Hartini protes. Tentu saja. Tapi Nek Surti sendiri yang berkata dengan tegas, "Nenek ikut Kirana. Di rumah ini, nenek hanya dianggap beban. Hanya dia yang menganggap nenek manusia." Saya membawa Nek Surti ke rumah keluarga Maheswari, merawatnya dengan tenaga medis terbaik, dan menghabiskan hari-harinya dengan kasih sayang yang tulus hingga akhir hayatnya. Nek Surti hidup dalam kehangatan yang tak pernah ia dapatkan di rumah Bu Hartini. Itu adalah salah satu keputusan yang paling saya syukuri dalam hidup. Saya juga tidak melupakan Mbak Yuni, pembantu paruh waktu yang selalu berpihak pada kebenaran itu. Saya angkat menjadi karyawan tetap di perusahaan saya dengan gaji dan jaminan yang layak. Kebaikan, sekecil apapun, selalu saya catat, sama seperti saya mencatat setiap penghinaan. 30 hari kemudian, pabrik itu tak mampu melunasi tunggakannya. Sesuai hukum, seluruh aset berpindah ke tangan saya. Saya tidak menutupnya. Saya justru menatanya kembali, mempekerjakan kembali para buruh yang selama ini diperlakukan tidak adil oleh keluarga Galih, dan membayar mereka dengan layak. Bu Hartini, yang dulu memimpin rumah seperti ratu, kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Vita. Perjodohan dengan keluarga Pak Darman batal, karena tak ada lagi yang bisa mereka tawarkan. Galih bekerja sebagai buruh di pabrik lain, menanggung sendiri sisa utang keluarganya. Sementara saya kembali ke rumah saya yang sebenarnya, rumah keluarga Maheswari, yang tak pernah sekalipun meninggalkan saya. Bahkan ketika saya memilih jalan yang sulit dan tak terduga dalam penyamaran saya. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Dan jangan pernah memperlakukan orang lain dengan buruk hanya karena kamu mengira mereka lemah dan tak berdaya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menahan diri, yang diam, bukan karena lemah, tapi karena mereka memilih untuk tidak melawan dengan cara yang sama rendahnya. Bersabarlah. Kekuatan kalian akan terbukti pada waktunya. Ada juga banyak suami seperti Galih, lelaki yang mengira diam adalah jalan damai. Padahal diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan yang paling halus. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini yang mengukur nilai seorang menantu dari harta dan kepatuhan, lalu lupa bahwa karma selalu mencatat setiap penghinaan. Mereka mengira kekuasaan di dalam rumah akan bertahan selamanya. Padahal, cara kita memperlakukan orang yang kita anggap lemah justru menjadi cermin paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Saya tidak membenci mereka lagi. Membenci hanya akan membuat saya terikat pada masa lalu. Saya memilih melangkah maju, membangun kembali hidup saya, dan menggunakan apa yang saya miliki untuk hal-hal yang lebih berarti. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan saat mereka jatuh, tapi saat saya bangkit tanpa menyeret kebencian di pundak saya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bersikap baik atau untuk menyakiti. Dan setiap pilihan, cepat atau lambat, akan kembali kepada kita. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.